Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa, dan juga budaya dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, kepulan asap terlihat membumbung di kawasan pembangkit listrik Hadera Israel usai serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran. Meski demikian, otoritas menyatakan fasilitas utama tidak mengalami kerusakan langsung. Rekaman video menunjukkan asap tebal membumbung tinggi dari area sekitar pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera, Israel. Perusahaan listrik Israel menyebut fasilitas utama di lokasi tersebut tidak terdampak langsung oleh serangan. Meski begitu, laporan media setempat menyebutkan terjadinya gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah setelah insiden serangan udara tersebut. Militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk melakukan intersepsi dan mencegah kerusakan lebih parah akibat serangan udara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan balasan yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik yang meluas ini juga mulai menyasar infrastruktur energi di kawasan, meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan dan dampak terhadap ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran menghantam kawasan pemukiman di pusat Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan serta memicu kepanikan warga sekitar. Rekaman video yang diambil warga setempat menunjukkan kondisi lokasi pasca ledakan dengan bangunan rusak dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Gelombang ledakan yang terlihat cukup kuat hingga membalikkan mobil dan menyebabkan puing-puing bangunan di sekitar area pemukiman. Sejumlah warga terdengar panik dan meminta orang-orang menjauh dari lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi ledakan susulan. Layanan darurat Israel melaporkan 4 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di tempat. Serangan ini diklaim merupakan bagian dari gelombang ke-78 operasi militer Iran yang menargetkan sejumlah titik target di wilayah Israel. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah ditingkatkan untuk mencegah ancaman yang masuk ke wilayah udara Israel. Insiden ini kembali terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini memasuki pekan keempat. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih tegang dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman menunjukkan dugaan serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Rekaman pada Rabu 25 Maret 2026 menunjukkan dampak serangan di kamp pengungsi Al-Sid Amira di selatan Deir al-Balah. Video memperlihatkan warga berkumpul di sekitar tenda yang rusak dengan puing-puing berserakan di lokasi. Sebuah kendaraan milik tim pertahanan sipil juga terlihat di area tersebut. Media Palestina melaporkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka dalam serangan ini. Laporan menyebutkan serangan mengenai lahan kosong di dekat kamp setelah peringatan evakuasi sebelumnya dikirim melalui telepon. Hingga saat ini pihak militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan maupun peringatan tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel. Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Menurut data pihak Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebelumnya mengumumkan tahap kedua rencana perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump. Rencana tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone yang diduga dilancarkan Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait yang memicu kebakaran besar. Insiden ini menambah daftar serangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun 1 diantaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara Teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Bnei Irak di Israel Tengah. Serangan ini menggunakan munisi klaster yang menyebar dan menyebabkan setidaknya 9 orang terluka. Kondisi lokasi pasca serangan dengan puing-puing bangunan dan kerusakan di sejumlah titik. Petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban di tengah area yang terdampak. Menurut otoritas medis, Majen David Adam, seorang pria berusia 23 tahun mengalami luka sedang, sementara 8 orang lainnya mengalami luka ringan. Munisi klaster yang digunakan dalam serangan ini diketahui menyebabkan bom-bom kecil di area luas, sehingga meningkatkan resiko jatuhnya korban sipil. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan militer gabungan dilancarkan ke sejumlah target strategis di wilayah Iran yang memicu konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Teheran sebelumnya melancarkan operasi serangan balasan secara bertahap ke sejumlah titik target, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan sekitar, dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih dinilai tegang dengan potensi serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina menemukan puing-puing rudal berukuran besar yang tertanam di tanah di wilayah tepi barat. Objek tersebut ditemukan di sebuah desa dekat kota Nablus dan menarik perhatian warga sekitar. Laporan media setempat menunjukkan warga berkumpul di lokasi untuk melihat langsung sisa rudal yang terpancang di tanah berbatu. Bagian rudal terlihat masih utuh dengan ukuran besar yang menimbulkan dugaan sebagai rudal jarak jauh atau bagian dari sistem pertahanan udara. Hingga saat laporan ini turun, belum dapat dipastikan apakah rudal tersebut merupakan milik Iran atau justru interseptor yang diluncurkan sistem pertahanan Israel. Namun, temuan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dan saling serang di kawasan Timur Tengah. Puing-puing rudal yang jatuh ke area sipil menambah kekhawatiran warga terhadap dampak konflik yang semakin meluas. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul dan jenis rudal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan pejabat militer Iran di tengah eskalasi konflik yang terus meluas. Juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga. Ia juga menyerukan agar masyarakat di negara-negara kawasan untuk melaporkan keberadaan pasukan Amerika Serikat, serta mendorong pemerintah masing-masing untuk mengusir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait kesepakatan 15 poin untuk mengakhiri konflik. Namun, pihak Teheran membantah adanya negosiasi tersebut. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel kini meluas dengan keterlibatan kelompok Hezbollah di Lebanon. Konflik ini juga menyebabkan gangguan terhadap jalur pelayaran global, termasuk di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pasar global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pergerakan militer Israel terpantau di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon di tengah operasi militer yang terus berlangsung. Kendaraan lapis baja dan tank terlihat dimobilisasi, sementara kerusakan parah terjadi di wilayah Lebanon Selatan.
Rekaman dari Misgaf AM menunjukkan kendaraan lapis baja dan truk militer Israel mengangkut tank menuju wilayah perbatasan. Sementara di seberang perbatasan wilayah Farkela dan juga Marjayon terlihat mengalami kerusakan parah dengan sejumlah bangunan yang hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel sedang memperluas zona penyangga ke wilayah Lebanon Selatan. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman serangan darat dari kelompok Hezbollah ke wilayah utara Israel. Sejak 2 Maret, Israel melancarkan serangan udara dan operasi darat di Lebanon Selatan menyusul serangan lintas batas oleh Hezbollah. Berdasarkan data PBB, lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat konflik ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1.094 orang tewas dan lebih dari 3.100 orang terluka. Sementara konflik terus berlanjut dengan eskalasi yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat mengajukan rencana diplomasi berisi 15 poin kepada Iran di tengah berlangsungnya konflik di Timur Tengah. Di saat bersamaan, Washington juga dilaporkan menyiapkan pengerahan ribuan pasukan tambahan di kawasan tersebut. Rencana 15 poin tersebut disampaikan kepada Iran melalui perantara dari Pakistan yang juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah negosiasi baru antara kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, militer Amerika Serikat disebut juga tengah menyiapkan pengerahan setidaknya 1.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Airborne ke Timur Tengah. Pengerahan pasukan ini dilaporkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan meningkatnya risiko konflik terbuka. Langkah ganda ini menunjukkan strategi Amerika Serikat yang menggabungkan tekanan militer dan upaya diplomasi dalam menghadapi Iran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran terkait tawaran rencana yang disodorkan Amerika tersebut. Situasi di Timur Tengah masih dinilai dinamis, dengan potensi eskalasi yang masih terbuka di tengah upaya perundingan yang terus diupayakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai India menggelar aksi penggalangan donasi untuk mendukung Iran di tengah konflik yang terus memanas. Berbagai bentuk sumbangan dikumpulkan, mulai dari uang tunai hingga barang berharga sebagai bentuk solidaritas. Warga berkumpul di sejumlah titik untuk menyerahkan donasi secara langsung kepada panitia penggalangan dana. Sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari emas, uang tunai, peralatan rumah tangga, hingga ternak dan tabungan pribadi. Aksi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang turut menyumbangkan tabungan mereka. Penggalangan donasi ini dilakukan melalui masjid, lembaga keagamaan, serta relawan yang berkeliling dari rumah ke rumah. Aksi ini mencerminkan solidaritas kuat masyarakat setempat terhadap kondisi yang terjadi di Iran di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Sejumlah warga menyebut, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan serta ikatan religius dengan masyarakat Iran. Penggalangan dana ini juga mendapat respon positif luas dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi solidaritas ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga Argentina memadati Plaza de Mayo di Buenos Aires untuk memperingati 50 tahun kudeta militer 1976. Aksi ini sekaligus menjadi seruan kuat untuk menuntut keadilan bagi para korban diktator militer. Laporan media setempat menunjukkan lautan massa memenuhi kawasan ikonik Plaza de Mayo sambil membawa spanduk dan foto para korban yang hilang. Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Nasional Kebenaran dan Keadilan yang digelar setiap tahun di Argentina. Para peserta aksi menuntut agar kejahatan yang terjadi selama rezim militer tahun 1976 hingga 1983 tidak dilupakan dan terus diungkap. Kelompok hak asasi manusia menyebut sekitar 30.000 orang menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa selama periode tersebut. Sejumlah organisasi, termasuk Abuelas de Plaza de Mayo, turut hadir dalam aksi dan terus mencari anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka saat diktator berkuasa. Meski sejumlah proses hukum telah dilakukan, para aktivis menilai upaya pengungkapan kasus dan pencarian korban masih belum maksimal. Mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mengurangi dukungan terhadap upaya pencarian dan penegakan keadilan. Aksi ini menegaskan komitmen masyarakat untuk terus mengingat sejarah kelam dan menuntut keadilan bagi para korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 kembali menyerukan diberhentikannya perang dan kekerasan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan yang terus memicu kekhawatiran dunia.
Dalam pernyataannya, Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang terus berkecamuk di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan upaya penyelesaian secara militer. Ia menyebut, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat secara signifikan dan semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil yang menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Voglio rinnovare l'appello per il cessate di fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza è sempre peggio, più di 1 milione di sfolati, tanti morti. Paus juga mendorong semua pihak untuk terlibat dan menahan diri, menghentikan aksi kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional. Seruan ini menambah daftar desakan internasional agar konflik di Timur Tengah segera dihentikan, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan drone picu kebakaran kilang minyak di Kuwait. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, sebuah serangan drone dilaporkan menghantam kilang minyak Ahmadi di Kuwait dan memicu kebakaran di salah satu unit operasional. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini terjadi di tengah memanasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan api dan asap tebal membumbung dari kawasan kilang minyak Ahmadi setelah serangan tersebut. Otoritas Kuwait menyatakan kebakaran terjadi pada salah satu unit operasi di Pelabuhan Ahmadi yang dikelola perusahaan minyak nasional. Pihak perusahaan menegaskan tidak ada korban dalam insiden ini dan api berhasil dikendalikan sesuai prosedur keselamatan. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya konflik regional menyusul aksi saling balas serangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sejumlah negara di kawasan Teluk dilaporkan turut mengalami serangan terhadap infrastruktur energi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran global terhadap keamanan pasokan energi dunia dengan harga minyak dunia yang terus mengalami kenaikan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan menargetkan ladang gas terbesar di dunia milik Iran, memicu eskalasi baru konflik di kawasan Timur Tengah. Teheran langsung merespon dengan melancarkan serangan balasan ke fasilitas energi di sejumlah negara Teluk. Serangan dilaporkan menghantam ladang gas South Pars yang menjadi salah satu sumber energi terpenting Iran dan dunia. Meski belum ada klaim resmi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel terhadap target-target strategis Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke fasilitas gas di Qatar dan Uni Emirat Arab yang langsung memicu kecaman keras dari negara-negara di sekitar Teluk. Otoritas keamanan di kawasan menyebut serangan terhadap infrastruktur energi sebagai eskalasi berbahaya yang dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Ketegangan ini juga berdampak langsung pada pasar energi global, dengan harga minyak dunia dilaporkan melonjak tajam di atas $100 per barel. Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi global, kini berada dalam tekanan dengan risiko gangguan pasokan yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan adanya respons militer jika serangan terhadap infrastruktur energi terus berlanjut. Situasi di kawasan Teluk pun kian tegang dengan ancaman meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan di Teheran.
Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dengan puing-puing material bangunan tersebar di sekitar lokasi dan menutup sebagian area sekitar. Petugas layanan darurat terlihat berada di tempat kejadian, melakukan penanganan awal, evakuasi, serta pengamanan area untuk mencegah resiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti serangan maupun jumlah korban. Di tengah upaya pengumpulan data oleh otoritas setempat, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber serangan, termasuk menelusuri kemungkinan jenis senjata yang digunakan. Insiden ini menambah daftar serangan yang terjadi di wilayah Israel, dengan meningkatnya aksi saling balas antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Situasi keamanan di kawasan pun masih dinilai fluktuatif dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan di Teheran. Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video yang diambil menunjukkan detik-detik tim penyelamat menarik korban selamat dari bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan. Korban terlihat dievakuasi dalam kondisi lemah sebelum segera dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dalam rekaman lain, petugas terlihat menyisir area bangunan yang rusak parah, mencari korban lain yang diduga masih terperangkap. Palang Merah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan kawasan permukiman di pinggir ibu kota. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi independen terkait lokasi pasti maupun skala kerusakan yang ditimbulkan. Insiden ini menjadi bagian dari rangkaian serangan yang terus terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam merilis rekaman yang menampilkan basis militer bawah tanah berisi rudal dan sistem pertahanan udara. Pengungkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran. Rekaman resmi yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan deretan rudal yang disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Iran tersimpan di dalam fasilitas bawah tanah berskala besar. IRGC menyatakan basis tersebut menyimpan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal Sayad 3, serta sistem D atau 9D. Namun hingga kini, lokasi pasti dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Iran menunjukkan kapabilitas militer di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target-target di kawasan. Tegangan terus meningkat, terutama terkait penguasaan jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas utama energi dunia. Konflik yang terus berlangsung ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara militer Israel berhasil menghancurkan jembatan penting di Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah wilayah terputus dari akses utama dan memicu kekhawatiran akan eskalasi balasan. Serangan udara militer Israel menargetkan jembatan di wilayah Kakayet Al-Jisr yang menjadi penghubung utama antara kota Nabatiyeh dan wilayah lembah Al-Hujayr di bagian selatan Lebanon. Akibat serangan udara ini, akses transportasi darat dan distribusi logistik di sejumlah wilayah terputus, sehingga menyulitkan pergerakan warga maupun bantuan kemanusiaan. Serangan terhadap infrastruktur ini merupakan bagian dari eskalasi militer Israel yang menargetkan jalur-jalur strategis di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon menilai serangan terhadap jembatan ini sebagai sinyal awal kemungkinan operasi darat yang lebih luas. Sementara itu, Israel menyatakan penargetan infrastruktur penting ini dilakukan untuk memutus jalur-jalur yang disinyalir sebagai pergerakan kelompok Hizbullah di kawasan tersebut. Serangan terhadap jembatan dan infrastruktur sipil juga memperburuk kondisi kemanusiaan di tengah meningkatnya jumlah korban dan warga yang mengungsi di Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara di kawasan Asia meningkatkan penggunaan batu bara di tengah terganggunya pasokan gas alam cair atau LNG akibat perang Iran. Kondisi ini terjadi karena distribusi energi global terganggu, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dan juga gas dunia. Sejumlah negara di Asia seperti India, Korea Selatan, dan Indonesia
mulai meningkatkan pemanfaatan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan LNG. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan pasokan energi listrik, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi dan ketidakpastian pasokan global. India dilaporkan meningkatkan pembakaran batu bara untuk menghadapi musim panas, sementara Korea Selatan melonggarkan peraturan pembatasan produksi listrik berbasis batu bara. Indonesia sendiri memprioritaskan pasokan batu bara domestik, sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam juga meningkatkan produksi listrik dari batu bara. Meskipun menjadi solusi jangka pendek, peningkatan penggunaan batu bara dinilai berisiko meningkatkan polusi udara, memperlambat transisi energi bersih, dan memperburuk perubahan iklim. Para ahli juga menilai ketergantungan pada batu bara di tengah krisis energi global menunjukkan rentannya sistem energi di kawasan Asia. Sementara itu, kenaikan harga energi global juga diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan terhadap ekonomi dan stabilitas pasokan di berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik pemukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi. Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 12 tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan yang diduga dilancarkan Israel menghantam sebuah fasilitas kesehatan di Lebanon. Serangan tersebut menghancurkan pusat layanan kesehatan di wilayah Burj Khalifa dan menimbulkan dari kecaman internasional. Kerusakan parah di sebuah pusat kesehatan dengan puing-puing bangunan yang berserakan setelah serangan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan para korban terdiri dari dokter, perawat, dan para medis yang tengah bertugas saat serangan terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kematian tenaga medis tersebut dan menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran serius dan merupakan kejahatan perang. Di sisi lain, militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militan Hezbollah di Beirut dan Lebanon Selatan. Hingga kini, operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung. Dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan. Sejak konflik terbaru dimulai, Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka akibat serangan lintas batas yang dilakukan militer Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina menemukan puing-puing rudal berukuran besar yang tertanam di tanah di wilayah tepi barat. Objek tersebut ditemukan di sebuah desa dekat kota Nablus dan menarik perhatian warga sekitar. Laporan media setempat menunjukkan warga berkumpul di lokasi untuk melihat langsung sisa rudal yang terpancang di tanah berbatu. Bagian rudal terlihat masih utuh dengan ukuran besar yang menimbulkan dugaan sebagai rudal jarak jauh atau bagian dari sistem pertahanan udara. Hingga saat laporan ini turun, belum dapat dipastikan apakah rudal tersebut merupakan milik Iran atau justru interseptor yang diluncurkan sistem pertahanan Israel. Namun, temuan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dan saling serang di kawasan Timur Tengah. Puing-puing rudal yang jatuh ke area sipil menambah kekhawatiran warga terhadap dampak konflik yang semakin meluas. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul dan jenis rudal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Bnei Irak di Israel Tengah. Serangan ini menggunakan munisi klaster yang menyebar dan menyebabkan setidaknya 9 orang terluka.
Kondisi lokasi pasca serangan dengan puing-puing bangunan dan kerusakan di sejumlah titik. Petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban di tengah area yang terdampak. Menurut otoritas medis, Majen David Adam, seorang pria berusia 23 tahun mengalami luka sedang, sementara 8 orang lainnya mengalami luka ringan. Munisi klaser yang digunakan dalam serangan ini diketahui menyebabkan bom-bom kecil di area luas, sehingga meningkatkan resiko jatuhnya korban sipil. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan militer gabungan dilancarkan ke sejumlah target strategis di wilayah Iran yang memicu konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Teheran sebelumnya melancarkan operasi serangan balasan secara bertahap ke sejumlah titik target, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan sekitar, dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih dinilai tegang dengan potensi serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepulan asap terlihat membumbung di kawasan pembangkit listrik Hadera Israel usai serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran. Meski demikian, otoritas menyatakan fasilitas utama tidak mengalami kerusakan langsung. Rekaman video menunjukkan asap tebal membumbung tinggi dari area sekitar pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera, Israel. Perusahaan listrik Israel menyebut fasilitas utama di lokasi tersebut tidak terdampak langsung oleh serangan. Meski begitu, laporan media setempat menyebutkan terjadinya gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah setelah insiden serangan udara tersebut. Militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk melakukan intersepsi dan mencegah kerusakan lebih parah akibat serangan udara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan balasan yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik yang meluas ini juga mulai menyasar infrastruktur energi di kawasan, meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan dan dampak terhadap ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan pejabat militer Iran di tengah eskalasi konflik yang terus meluas. Juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga. Ia juga menyerukan agar masyarakat di negara-negara kawasan untuk melaporkan keberadaan pasukan Amerika Serikat, serta mendorong pemerintah masing-masing untuk mengusir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait kesepakatan 15 poin untuk mengakhiri konflik. Namun, pihak Teheran membantah adanya negosiasi tersebut. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel kini meluas dengan keterlibatan kelompok Hezbollah di Lebanon. Konflik ini juga menyebabkan gangguan terhadap jalur pelayaran global, termasuk di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut.
Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rudal besar jatuh di area sipil di Nablus. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia, informasi kami lanjutkan. Pemirsa, tim SAR Iran terus melakukan pencarian terhadap korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Proses evakuasi dilaporkan masih akan terus berlangsung di sejumlah wilayah termasuk di Teheran dan kota Urmia. Rekaman video yang dirilis otoritas Bulan Sabit Merah Iran menunjukkan tim penyelamat menyisir puing-puing bangunan yang hancur untuk mencari korban selamat maupun yang terperangkap. Proses pencarian ini dilakukan di tengah kondisi bangunan yang rusak parah dengan sejumlah area masih berisiko runtuh. Di kota lainnya, Urmia, petugas dilaporkan berhasil menemukan setidaknya 1 korban jiwa, sementara proses pencarian terus dilanjutkan untuk menemukan lebih banyak korban. Tim penyelamat juga terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak, termasuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari respon darurat setelah serangan yang disebut menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Hingga saat ini, otoritas tempat masih mengumpulkan data terkait jumlah korban dan dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford bersandar di kereta Yunani setelah mengalami kebakaran besar di Laut Merah. Insiden ini memaksa kapal keluar sementara dari misi operasi militer di kawasan Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan kapal induk bertenaga nuklir tersebut memasuki perairan Sauda Bay dengan pengawalan kapal tunda. Kebakaran dilaporkan terjadi pada 12 Maret lalu yang diduga bermula dari fasilitas laundry dan menyebar melalui sistem ventilasi kapal. Lebih dari 200 awak kapal dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap, dengan setidaknya 1 orang harus dievakuasi secara medis. Sekitar 100 ruang tidur awak rusak, memaksa ratusan personel menempati ruangan darurat selama perjalanan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan dengan kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau sabotase. Sejumlah personel telah dimintai keterangan untuk mengetahui sumber api yang menyebabkan insiden tersebut. Perbaikan kapal diperkirakan berlangsung hingga awal April, sehingga untuk sementara kapal induk ini tidak beroperasi di wilayah konflik. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Muslim di wilayah Kashmir yang dikuasai India menggelar aksi penggalangan donasi untuk mendukung Iran di tengah konflik yang terus memanas. Berbagai bentuk sumbangan dikumpulkan, mulai dari uang tunai hingga barang berharga sebagai bentuk solidaritas. Warga berkumpul di sejumlah titik untuk menyerahkan donasi secara langsung kepada panitia penggalangan dana. Sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari emas, uang tunai, peralatan rumah tangga, hingga ternak dan tabungan pribadi. Aksi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang turut menyumbangkan tabungan mereka. Penggalangan donasi ini dilakukan melalui masjid, lembaga keagamaan, serta relawan yang berkeliling dari rumah ke rumah. Aksi ini mencerminkan solidaritas kuat masyarakat setempat terhadap kondisi yang terjadi di Iran di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Sejumlah warga menyebut, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan serta ikatan religius dengan masyarakat Iran. Penggalangan dana ini juga mendapat respon positif luas dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi solidaritas ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 kembali menyerukan diberhentikannya perang dan kekerasan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan yang terus memicu kekhawatiran dunia. Dalam pernyataannya, Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan
untuk mengakhiri konflik yang terus berkecamuk di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan upaya penyelesaian secara militer. Ia menyebut, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat secara signifikan dan semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil yang menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Voglio rinnovare l'appello per il cessate il fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza sempre peggio, più di 1 milione sfolati, tanti morti. Paus juga mendorong semua pihak untuk terlibat dan menahan diri, menghentikan aksi kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional. Seruan ini menambah daftar desakan internasional agar konflik di Timur Tengah segera dihentikan, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Argentina memadati Plaza de Mayo di Buenos Aires untuk memperingati 50 tahun kudeta militer 1976. Aksi ini sekaligus menjadi seruan kuat untuk menuntut keadilan bagi para korban diktator militer. Laporan media setempat menunjukkan lautan massa memenuhi kawasan ikonik Plaza de Mayo sambil membawa spanduk dan foto para korban yang hilang. Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Nasional Kebenaran dan Keadilan yang digelar setiap tahun di Argentina. Para peserta aksi menuntut agar kejahatan yang terjadi selama rezim militer tahun 1976 hingga 1983 tidak dilupakan dan terus diungkap. Kelompok hak asasi manusia menyebut sekitar 30.000 orang menjadi korban pembunuhan dan penghilangan paksa selama periode tersebut. Sejumlah organisasi, termasuk Abuelas de Plaza de Mayo, turut hadir dalam aksi dan terus mencari anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka saat diktator berkuasa. Meski sejumlah proses hukum telah dilakukan, para aktivis menilai upaya pengungkapan kasus dan pencarian korban masih belum maksimal. Mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mengurangi dukungan terhadap upaya pencarian dan penegakan keadilan. Aksi ini menegaskan komitmen masyarakat untuk terus mengingat sejarah kelam dan menuntut keadilan bagi para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ibu negara Amerika Serikat Melania Trump menyambut para tamu dari berbagai negara di Gedung Putih. Dalam kesempatan itu, sebuah robot humanoid turut menjadi perhatian saat diperkenalkan dalam forum teknologi dan juga pendidikan. Rekaman di White House, Washington DC menunjukkan Melania Trump berjalan berdampingan dengan sebuah robot humanoid. Robot bernama Figure 3 Humanoid tersebut kemudian menyapa para tamu dan memperkenalkan dirinya dalam beberapa bahasa. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini, termasuk Ibu Negara Polandia, Marta Nowrocka, dan Ibu Negara Prancis, Brigitte Macron. Dalam KTT Future Together Global Coalition, Melania menekankan pentingnya kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Ia menyebut AI dapat mempersonalisasi proses pembelajaran serta membantu siswa melalui teknologi yang lebih interaktif. Melania juga menyoroti potensi robot humanoid sebagai pendamping belajar di rumah seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, masa depan AI akan berbentuk menyerupai manusia dan akan bergeser dari perangkat mobile menuju robot humanoid yang memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia berhasil meluncurkan wahana kargo luar angkasa Progress MS-33 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Peluncuran dilakukan menggunakan roket Soyuz dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan. Wahana kargo Progress MS-33 diluncurkan menggunakan roket Soyuz 21A dan dijadwalkan mengirimkan lebih dari 2,5 ton logistik ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Muatan tersebut meliputi berbagai kebutuhan dasar astronot mulai dari makanan, air, peralatan teknis, hingga perlengkapan ilmiah untuk mendukung kegiatan penelitian di orbit. Peluncuran berlangsung dari Kosmodrom Baikonur di Kazakhstan, yang dikenal sebagai salah satu fasilitas peluncuran tertua dan terbesar di dunia. Misi ini merupakan bagian dari program rutin pasokan logistik yang dilakukan Rusia
untuk menjaga kelangsungan operasi di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pihak Roskosmos menyebutkan seluruh tahapan peluncuran hingga pemisahan wahana berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kehadiran wahana kargo ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan perbekalan serta mendukung kelanjutan misi dan aktivitas astronot di Stasiun Luar Angkasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran menghantam kawasan pemukiman di pusat Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan serta memicu kepanikan warga sekitar. Rekaman video yang diambil warga setempat menunjukkan kondisi lokasi pasca ledakan dengan bangunan rusak dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Gelombang ledakan yang terlihat cukup kuat hingga membalikan mobil dan menyebabkan puing-puing bangunan di sekitar area pemukiman. Sejumlah warga terdengar panik dan meminta orang-orang menjauh dari lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi ledakan susulan. Layanan darurat Israel melaporkan 4 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di tempat. Serangan ini diklaim merupakan bagian dari gelombang ke-78 operasi militer Iran yang menargetkan sejumlah titik target di wilayah Israel. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah ditingkatkan untuk mencegah ancaman yang masuk ke wilayah udara Israel. Insiden ini kembali terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini memasuki pekan keempat. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih tegang dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman menunjukkan dugaan serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Rekaman pada Rabu 25 Maret 2026 menunjukkan dampak serangan di kamp pengungsi Al-Sid Amira di selatan Deir al-Balah. Video memperlihatkan warga berkumpul di sekitar tenda yang rusak dengan puing-puing berserakan di lokasi. Sebuah kendaraan milik tim pertahanan sipil juga terlihat di area tersebut. Media Palestina melaporkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka dalam serangan ini. Laporan menyebutkan serangan mengenai lahan kosong di dekat kamp setelah peringatan evakuasi sebelumnya dikirim melalui telepon. Hingga saat ini pihak militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan maupun peringatan tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel. Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Menurut data pihak Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebelumnya mengumumkan tahap kedua rencana perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump. Rencana tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone yang diduga dilancarkan Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait yang memicu kebakaran besar. Insiden ini menambah daftar serangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun 1 diantaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan di Teheran. Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video menunjukkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dengan puing-puing material bangunan tersebar di sekitar lokasi dan menutup sebagian area sekitar.
Petugas layanan darurat terlihat berada di tempat kejadian, melakukan penanganan awal, evakuasi, serta pengamanan area untuk mencegah resiko lanjutan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti serangan maupun jumlah korban. Di tengah upaya pengumpulan data oleh otoritas setempat, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber serangan, termasuk menelusuri kemungkinan jenis senjata yang digunakan. Insiden ini menambah daftar serangan yang terjadi di wilayah Israel, dengan meningkatnya aksi saling balas antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Situasi keamanan di kawasan pun masih dinilai fluktuatif dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama negara dalam sidang parlemen di Pyongyang. Dalam pidatonya, Kim juga mendorong penguatan program nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang perdana Majelis Rakyat tertinggi ke-15 yang digelar di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan, Korea Utara akan memberikan konsekuensi keras jika terjadi provokasi dari pihak Seoul. Media resmi Korea Utara melaporkan, Kim juga menekankan pentingnya memperkuat perisai nuklir untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Menurutnya, kebijakan pengembangan senjata nuklir merupakan pilihan strategis yang sah di tengah tekanan dan ancaman dari luar. Dalam sidang tersebut, Parlemen Korea Utara juga membahas dan menyetujui perubahan konstitusi, termasuk penyederhanaan nama konstitusi negara. Selain itu, Kim Jong-un kembali terpilih sebagai Ketua Komisi Urusan Negara, menandai masa jabatan ketiganya secara berturut-turut. Langkah-langkah ini dinilai menegaskan arah kebijakan Pyongyang yang semakin keras terhadap Korea Selatan, serta komitmen dalam pengembangan program nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah batu luar angkasa seberat sekitar 7 ton dilaporkan jatuh ke bumi negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Peristiwa ini memicu perburuan meteorit setelah fenomena bola api terlihat dari ratusan kilometer. Meteorit tersebut masuk ke dalam atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi sebelum pecah di langit di atas wilayah Ohio. Ledakan sonik yang dihasilkan sempat menggetarkan bangunan dan mengejutkan warga yang mendengarnya. Fenomena bola api terang dilaporkan terlihat dari sejumlah negara bagian, menjadi perhatian luas masyarakat. Sejumlah warga mengaku menemukan batu hitam kecil yang diduga merupakan fragmen meteorit di sekitar permukiman mereka. Para pemburu meteorit dari berbagai daerah pun datang ke lokasi untuk mencari potongan batu luar angkasa tersebut. Pihak NASA menyebut objek ini merupakan meteoroid berukuran sekitar 1,8 meter sebelum pecah di atmosfer. Hingga kini pencarian fragmen masih berlangsung, dengan harapan menemukan potongan yang lebih besar dan bernilai ilmiah tinggi. Fenomena ini menjadi salah satu peristiwa langka yang menarik perhatian ilmuwan dan kolektor meteorit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.